Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Boleh ditanggapi di kolom chat apakah suaranya sudah jelas? Halo Kak Dwiki, Kak Noel, sudah jelas ya. Terima kasih. Kalau begitu, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang di Bootcamp 404 batch 233. Perkenalkan, saya Avi dari tim Camp 404. Pagi ini akan menemani teman-teman untuk memulai hari yang baru di Bootcamp 404 batch 233 karena ini adalah sesi grand opening. Jadi ini pertama kalinya kita ketemu atau mungkin teman-teman sebelumnya ada yang udah pernah ikut nih. Jadi kita bertemu lagi. Kemudian nanti akan ada sesi tutorial belajar oleh Kak Nanda dan juga nanti setelah itu kita akan coba tanya jawab. Mungkin dari teman-teman masih ada yang belum tahu atau belum jelas bagaimana sih cara belajarnya dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh ditanyakan di forum ini. Nah, untuk bertanya, mungkin teman-teman bisa menggunakan fitur Q&A yang ada di uh, kiri bawah dari room Zoom ini. Nanti bisa langsung di typing aja pertanyaannya apa, kemudian akan dijawab satu persatu. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke tutorial belajarnya, mungkin saya ingin sedikit menyapa aja teman-teman di sini. Terima kasih atas partisipasinya sudah mendaftar di Bootcamp 404 batch 233. Kita setiap bulannya sejak tahun 2020 itu selalu membuka batch untuk bootcamp baik itu yang kelas project based maupun kelas reguler. Jadi untuk kelas project based itu nantinya teman-teman untuk lulus harus mengikuti ujian akhir dan juga uh, mengerjakan project akhirnya. Misalkan kalau misalkan di sini teman-teman ada yang ikut UI UX, nanti setelah mengikuti ujian akhir itu perlu mengerjakan sebuah prototype desain yang nanti akan dinilai juga oleh pemateri dan menjadi salah satu kriteria nilai untuk bisa klaim sertifikat. Nah, untuk teman-teman yang kelas reguler itu berhenti sampai di ujian akhir. Jadi ketika ujian akhirnya sudah lulus dengan nilai minimal 70, nanti teman-teman bisa melakukan klaim sertifikat. Di Camp 404 sendiri, saat ini udah ada banyak sekali puluhan kelas dan juga puluhan program dari mulai programming, kemudian digital design, lalu ada beberapa kelas soft skill juga, dan kelas bahasa English for Business. Dan teman-teman di sini mungkin kalau yang sudah pernah ikut sebelumnya itu sudah pernah mengikuti beberapa level ya. Jadi dari kelas yang fundamental, kelas yang menengah sampai dengan kelas advance. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada PET atau ada target belajar tersendiri dari mulai dasar sampai dengan tingkat lanjut, itu bisa dipantengin terus setiap bulannya di sosial media kita di Instagram @camp404.id, di Twitter juga ada @camp404id, TikToknya dan juga YouTube channelnya sama Camp 404 Academy. Lalu di LinkedIn juga banyak sekali teman-teman yang sudah menyertakan sertifikat-sertifikat yang didapat di camp nih buat diposting di LinkedIn. Kalau misalkan teman-teman search nanti Camp 404 Academy pasti sudah banyak teman-teman lain yang sebelumnya sudah ikut gitu. Kemudian kalau misalkan di sini teman-teman mungkin ada yang barusan ikut dan kayak gimana ya nanti kalau aku ada pertanyaan dan lain sebagainya, itu bisa langsung ke grup Telegram. Karena di setiap batch itu kita menyediakan forum diskusi langsung dengan kakak-kakak admin dan juga pemateri-pematerinya. Mungkin sampai di sini pengen tanya dulu nih, teman-teman di sini udah pada join grup Telegramnya? Oke, sudah. Oke, ini kebetulan banget semua menjawab sudah.
Oh, tapi ternyata ada yang beberapa belum ya. Oke, kalau misalkan belum, saya akan coba kirimkan di grup, di webinar chatnya ya. Tapi ini yang akan saya kirimkan adalah grup besarnya, jadi grup umum. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah join, bisa langsung tanya aja ke kakak admin, saya belum masuk ke grup ini kak, gitu. Nanti bisa dibantu. Tapi mungkin sebelum ke situ, teman-teman bisa dicek lagi di email. Jadi setiap teman-teman sudah selesai melakukan pendaftaran, itu ada email yang akan masuk berupa notifikasi pendaftaran berhasil dan juga link untuk masuk ke grupnya masing-masing. Dari teman-teman nanti bisa coba kedua hal itu ya. Jadi yang pertama, cek dulu di email. Kalau misalkan di inbox nggak ada, mungkin ada di folder spam atau folder promosi. Baru kalau misalkan ternyata memang nggak ada, bisa langsung tanya kakak admin di link yang saya kirimkan di webinar chat. Oke. Mungkin pertanyaan kedua, buat teman-teman nih, di sini semuanya adalah new joiner atau udah pernah ikut camp 404 sebelumnya? Kak Rafif baru, Kak Rizky baru, Kak Muhammad baru, wow, Kak Dewina baru, semuanya menjawab baru gabung nih ya. Dari 102 peserta di pagi hari ini, semuanya masih baru, oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, pengen tahu teman-teman lebih lanjut. Di sini apakah teman-teman ada background digital atau IT dari pendidikannya mungkin atau dari pekerjaannya? Tidak ada. Ada yang memang dari pendidikannya ya, SMK, kemudian kuliahnya SI, TI. Ada yang tidak ada, saya lulusan apa nih tadi? Keskip. Saking ramainya teman-teman. Ada yang sesuai sama prodi, ada yang baru lulus SMA, jadi memang belum ada background TI. Ada yang elektro, networking, RPL. Oke, ini menarik banget teman-teman. Saya sangat mengapresiasi dan senang banget dengan semangatnya teman-teman di sini. Dari berbagai latar pendidikan dan juga pekerjaan, berkumpul gitu ya di hari libur untuk bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu baru. Nah, mungkin mau tanya lagi nih sedikit. Sebenarnya teman-teman mengikuti Camp 404 ini apakah memang ingin menambah skill atau ada yang punya tujuan untuk switch karir atau mungkin iseng-iseng tapi bermanfaat? Kak Dias ingin jadi programmer. Oke, kebanyakan ingin menambah skill, upgrade skill. Ada yang switch karir juga. Kemudian menambah pengalaman. Ada yang iseng-iseng juga ternyata. Iseng-isengnya sangat produktif ya teman-teman. Luar biasa. Menambah skill sekaligus switch karir. Oke, ada yang Kak Odie, tuntutan profesi. Kemudian Kak Ayubi, gabut. Oke, gabutnya sangat-sangat skillful ya. Oke, ada yang baru diterima di kuliah informatika. Wow, selamat dan keren-keren banget nih teman-teman di sini. Tertarik ngoding? Ada yang isi waktu sekalian skripsi. Oke, teman-teman. Supaya nggak tenggelam tadi ya, grup Telegramnya sekali lagi saya kirim di webinar chat. Oke, ada yang mau jadi data analis. Oke, teman-teman. Mungkin kita nanti ngobrolnya dilanjutkan di sesi Q&A. Saat ini akan dicoba jelaskan dulu oleh Kak Nanda bagaimana sih cara belajarnya menggunakan website Camp 404. Halo, selamat pagi Kak Nanda.
Halo, selamat pagi Kak Alfi. Selamat pagi teman-teman. Ya, silakan Kak Nanda. Oke, saya mulai untuk penjelasan alur dan tata cara belajar ya. Oke, untuk teman-teman, apakah sudah bisa melihat layarnya? Saya sudah share screen nih untuk halaman awal K404. Oke. Nah, seperti yang teman-teman pasti sudah ketahui, untuk halaman website Kem404 adalah kem404.com. Nah, kemudian berikut adalah halaman awal untuk website Kem404 ya. Nah, ini adalah tampilan jika via desktop ya teman-teman. Mungkin kalau via mobile tampilannya tidak akan jauh berbeda. Kemudian di sini bisa dilihat ada tombol untuk daftar batch 233 yang masih dibuka sampai 25 Juli ya teman-teman, sampai Selasa besok. Kemudian di pojok kanan atas ada tombol untuk login. Nah, ketika diklik, teman-teman akan diminta untuk memasukkan email dan password yang sudah teman-teman daftarkan ketika mendaftar program di awal itu ya. Jadi pastikan email dan passwordnya benar. Nah, di sini kita masukkan emailnya, kemudian passwordnya, atau mungkin jika teman-teman lupa gitu ya passwordnya, bisa menggunakan fitur lupa password. Jadi nanti akan dikirimkan password baru melalui email yang teman-teman input, seperti itu. Atau mungkin jika kebingungan bisa chat admin di Telegram ya untuk dibantu reset passwordnya. Kemudian jika sudah input email dan passwordnya, kita bisa klik masuk. Nah, tampilannya akan seperti ini, tidak jauh berbeda, tapi di pojok kanan atas akan muncul nama teman-teman. Nah, di sini jika diklik, jika kursornya diarahkan ke arah nama teman-teman, akan muncul NIC, kelasku, kemudian logout. Nah, NIC ini adalah nomor induk Kem404, di mana NIC ini akan sangat berguna untuk teman-teman dalam pembelajaran di Kem404. Jadi nanti seperti mungkin ketika sesi interaktif ada presensi, teman-teman diharuskan untuk input NIC-nya. Jadi pastikan teman-teman mengetahui NIC-nya masing-masing ya. Bisa dilihat di website atau di email yang diterima ketika teman-teman mendaftar. Nah, untuk akses materinya, teman-teman bisa klik kelasku. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini akan muncul nama lengkap teman-teman atau nama yang teman-teman inputkan di website Kem404. Kemudian di pojok kanan atas juga ada NIC lagi, nomor induk Kem404. Nah, di sini ada jadwal. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada jadwal sesi interaktif dan jadwal ujian. Teman-teman bisa cek kalau diklik di sesi interaktif akan muncul jadwal sesi interaktif yang akan datang nih. Jadi untuk hari ini akan ada sesi interaktif untuk Canva untuk teman-teman yang mengikuti kelas Canva. Kemudian dan bisa dicek misal teman-teman mengikuti lebih dari satu program, di sini bisa dicek sesi interaktifnya kapan aja sih gitu. Kemudian untuk mengakses link Zoom-nya atau link YouTube-nya, teman-teman bisa langsung klik pada tulisan kelasnya seperti ini. Ini nanti akan langsung redirect ke Zoom atau YouTube-nya. Nah, kemudian untuk jadwal ujian juga ada di sebelah kanan. Di sini akan ditampilkan jadwal ujian pada program dan kelas yang teman-teman ikuti. Jadi bisa dicek ya, misal untuk JavaScript ujiannya tanggal 4 Agustus sampai tanggal 7 Agustus. Nah, ini akan sesuai dengan jadwal yang akan teman-teman terima di Telegram maupun di website. Nanti di Telegram juga akan diberikan notif untuk ujiannya. Jadi setiap waktunya ujian akan diberitahu di grup Telegram.
Nah, kemudian jika di scroll ke bawah akan muncul daftar program yang teman-teman ikuti. Jadi kalau di Camp 404 untuk mengikuti programnya itu maksimal 3 ya teman-teman. Jadi di sini bisa dilihat ada 3 program yang saya ikuti di batch 233. Mungkin teman-teman yang sebelumnya mengikuti di batch 232 atau batch-batch yang sebelumnya perlu diperhatikan bahwa materi yang teman-teman akses itu adalah materi batch 233 ya. Jadi jangan yang bawah-bawah, karena nanti kalau ujian harus klik dari program yang batch-nya aktif, batch 233 seperti itu. Nah, untuk akses materinya teman-teman bisa tinggal klik saja di sini di detail. Nah, kemudian akan muncul untuk materinya. Sambil menunggu tutorialnya dilanjutkan, teman-teman di sini ada Kak Marsha yang belum mendapatkan email. Jadi untuk teman-teman yang belum mendapatkan email, nanti boleh langsung ke grup Telegram, kemudian ditanyakan ke kakak adminnya ya, untuk bisa di invite ke grupnya sesuai dengan kelas yang didaftar. Nah, biasanya nih teman-teman, kalau misalkan nggak masuk email, kemudian ternyata saat login informasinya keliru, itu kemungkinan teman-teman ada typo saat menuliskan emailnya. Tapi nggak apa-apa, nanti akan dicek ke admin, kemudian diberitahu kalau memang ternyata emailnya itu typo. Kemudian untuk di Q&A ini udah ada satu pertanyaan dari Kak Muhammad Nur. Apakah ada materi networking? Nah, untuk di batch ini ada nih teman-teman. Jadi bagi yang sudah mendaftar nanti ditunggu ya untuk jadwalnya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman untuk screen-nya? Ya, sudah. Oke. Nah, di sini bisa dilihat untuk materinya. Ini saya buka untuk program Microsoft Excel Data Analysis ya. Jadi di Microsoft Excel ini ada 3 kelas nih. Ada yang pertama, ada kelas Excel Fundamentals, kemudian Excel Lanjut, dan Excel VBA. Nah, untuk urutan belajarnya adalah dari kelas yang paling kiri. Jadi, Microsoft Excel Fundamentals terlebih dahulu, kemudian Excel Lanjut, kemudian Excel VBA. Nah, ini berlaku untuk kelas-kelas yang lainnya juga. Mungkin kelas-kelas program-program yang terdiri lebih dari satu kelas seperti Web Programming Fundamentals, kemudian React.js itu ada 3-4 kelas itu untuk urutan belajarnya sama dari kelas yang paling kiri. Atau teman-teman bisa menyesuaikan dengan jadwal yang dikirim melalui grup Telegram. Di situ jadwalnya urut sesuai urutan kelas yang harus dipelajari. Nah, untuk akses materinya teman-teman bisa klik buka kelas. Nah, di sini akan muncul slide materi yang ada di kelas Excel Fundamentals. Jadi di kelas Excel Fundamentals ada 2 slide materi. Kalau ingin mengakses bisa langsung diklik saja judulnya, kemudian di sini akan muncul tombol untuk kuis dan mulai. Jadi untuk setiap materi akan ada kuisnya. Nah, kuis ini bisa teman-teman kerjakan. Kalau kuisnya itu ada 5-10 soal, kayaknya 5 ya, semuanya 5. Itu teman-teman bisa kerjakan berulang kali untuk latihan. Jadi untuk nilai kuis itu tidak akan mempengaruhi nilai pada sertifikat. Jadi untuk kuis bisa teman-teman kerjakan berulang kali. Kemudian setelah mengerjakan kuis itu akan muncul nilai dan penjelasan soalnya. Jadi teman-teman bisa cek nih mana aja yang dijawab salah dan ada penjelasannya seperti itu. Nah, untuk akses materi teman-teman bisa cek di sini. Tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa geser slide-nya seperti ini. Nah, untuk slide materi yang tersedia di Camp 404 sendiri tidak bisa di-download ya teman-teman, tidak bisa di-download maupun disebarluaskan.
Tapi teman-teman tetap bisa mengakses materi ini walaupun periode bootcampnya sudah selesai. Jadi mungkin tahun depan gitu ya teman-teman, ketika sudah tidak join lagi di Camp 404, teman-teman masih tetap bisa akses materinya seperti itu. Jadi tidak perlu di-download, tapi teman-teman tetap bisa mengaksesnya. Nah, kalau di scroll ke bawah, di bawah juga ada tombol untuk kuis. Teman-teman bisa mengakses kuis dari tombol yang ada di bawah sini. Kemudian jika di scroll ke bawah lagi ada daftar untuk video pembelajaran. Jadi teman-teman selain mempelajari slide materinya, juga bisa mempelajari dari video pembelajarannya, yang mana ini nanti akan redirect ke channel YouTube Camp 404 ya. Pastikan teman-teman subscribe terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa mempelajari dari video pembelajaran yang sudah disiapkan. Nah, kemudian jika dalam sesi belajar teman-teman memiliki pertanyaan seputar materi yang mungkin kurang dimengerti gitu ya, kemudian ingin ditanyakan ke kakak mentornya, bisa di submit pertanyaannya melalui form ajukan pertanyaan yang ada di bawah sini. Jika di scroll ke bawah ya, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, bisa input judul pertanyaan, kemudian deskripsi, kemudian teksnya juga. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya yang nantinya akan dijawab oleh kakak mentor, atau mungkin teman-teman yang lain juga bisa ikut menjawab. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ketika kita explore di menu forum ya. Nah, kemudian selesai untuk akses materi, kuis, video pembelajaran. Nah, setelah itu teman-teman akan setelah selesai ya mengerjakan, setelah selesai mempelajari materinya, teman-teman akan mengerjakan ujian. Jadi ujian ini hanya bisa diakses ketika waktunya ujian saja. Seperti tadi di awal tampilan dashboard siswa, teman-teman bisa melihat ada jadwal ujian. Nah, jadwal ujian itu 3-5 hari, itu teman-teman hanya bisa mengakses ujiannya satu kali dan dalam periode waktu ujian yang sudah ditentukan. Nah, untuk mengakses ujiannya ada di sini. Jika teman-teman buka kelas ya, kemudian muncul slide materi, tombol ujiannya ada di bawah. Jadi seperti ini, jika belum waktunya ujian, tombol ujiannya akan mati. Tulisannya ujian belum dimulai. Tapi kalau sudah waktunya ujian, tombolnya akan nyala dan teman-teman bisa mengerjakan ujiannya. Nah, ujiannya itu waktunya 60 menit, soalnya pilihan ganda. Teman-teman bisa mengerjakan satu kali sesuai dengan periode waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita kembali lagi ke halaman utama, di sebelah kiri teman-teman bisa melihat ada beberapa menu ya, ada kelas, profile, kemudian tugas dan lain-lain. Mungkin kalau kelas tampilannya akan sama seperti yang tadi ketika kita membuka kelas. Nah, bisa dilihat di sini, tapi ini adalah perlu diperhatikan untuk teman-teman yang sebelumnya sudah pernah mendaftar di Camp 404 ya, di batch yang sebelumnya. Ketika membuka kelas, teman-teman akan jadi urutannya ini adalah dari batch yang paling awal yang teman-teman ikuti. Jadi bisa dilihat di sini saya mengikuti dari awal tuh batch 9 gitu ya. Jadi yang muncul pertama batch 9. Jadi kalau mau lebih mudah bisa akses kelasnya dari menu program yang ada di sini seperti tadi ya. Kemudian ada menu profile. Di sini teman-teman bisa mengunggah foto profile teman-teman, kemudian nama. Nah, ini adalah bagian yang terpenting. Jadi nama yang teman-teman input di sini, nama yang ada di profile teman-teman itu adalah nama yang akan muncul di sertifikat teman-teman.
Jadi pastikan namanya sudah benar, ejaannya sudah benar, tulisannya sudah benar, pastikan. Karena ketika teman-teman mencetak sertifikatnya, ternyata namanya salah nih. Nah, itu tidak bisa diganti. Jadi pastikan namanya sudah benar sebelum teman-teman klaim sertifikat. Gitu. Nah, teman-teman di sini bisa cek ada email, kemudian provinsi tempat tinggal teman-teman, kota, kemudian pendidikan terakhir juga, kemudian bisa disimpan. Nah, kemudian ada menu tugas. Nah, menu tugas ini akan muncul untuk teman-teman yang mengikuti program Project Base. Nanti ketika mini projectnya sudah diupload, sudah mendapat info untuk mengerjakan mini project, di grup Telegram ya akan diinfokan. Nanti teman-teman bisa mengakses mini projectnya melalui menu tugas. Kemudian untuk submit projectnya juga melalui menu tugas, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika sudah waktunya mengerjakan mini project. Nah, kemudian jika di scroll ke bawah lagi ada menu untuk reset password. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sebelumnya sudah menggunakan fitur lupa password ya tadi, karena yang password yang dikirimkan, password baru yang dikirimkan melalui email adalah random gitu ya. Teman-teman bisa mengubahnya di menu reset password. Nah, di sini teman-teman bisa atur passwordnya. Kemudian jika di scroll ke bawah lagi menunya ada menu pendaftaran. Nah, di sini adalah menu yang cukup penting ya untuk teman-teman ketahui. Jadi di sini ada 3 pilihan untuk pembayaran program, retake exam, dan claim sertifikat. Nah, untuk pembayaran program di sini akan ada list program-program yang teman-teman daftarkan gitu ya. Reguler maupun yang premium. Jadi kalau yang premium akan muncul tulisannya seperti ini, premium. Namun ketika teman-teman terdaftar reguler akan muncul seperti ini, terdaftar reguler, kemudian akan ada pilihan untuk upgrade. Nah, untuk upgrade ini adalah teman-teman pindah ke project base gitu ya. Jadi dari reguler ke project base. Itu bisa menggunakan fitur upgrade. Seperti itu. Nah, untuk pembayarannya nanti jika diklik upgrade akan langsung redirect ke halaman pembayaran. Seperti itu. Nah, kemudian untuk retake exam ini adalah fitur untuk teman-teman ujian lagi. Jadi retake exam ini berbayar 20.000 ya teman-teman. Jadi nanti setelah teman-teman mengerjakan ujian akan muncul di sini apa aja sih yang ujian yang sudah dikerjakan, dan akan ada pilihan untuk retake exam atau tidak. Jadi untuk di Camp 404 ini untuk penilaiannya berdasarkan grade gitu ya. Jadi untuk grade A itu nilainya minimal 70. Nah, tapi yang bisa klaim sertifikat adalah teman-teman dengan grade A, B, dan C. Jadi mungkin jika teman-teman ada di grade B gitu ya, namun ingin ujian lagi nih biar grade-nya ganti jadi A gitu, teman-teman bisa menggunakan fitur retake exam. Tapi untuk fitur retake exam hanya bisa diakses, hanya bisa digunakan ketika periode ujian sudah selesai. Jadi pastikan periode ujiannya sudah selesai, kemudian teman-teman baru bisa retake exam seperti itu. Nah, kemudian ada klaim sertifikat. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk klaim sertifikat adalah untuk teman-teman dengan grade A, B, dan C. Jadi teman-teman bisa cek di sini nih. Aku daftar misal ini Canva Design, grade-nya A gitu. Nah, nanti akan muncul grade yang lain. Misal ada yang grade-nya B, ada yang grade-nya C. Akan muncul di sini. Dan program yang tidak eligible untuk klaim sertifikat tidak akan muncul di sini. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung klik bayar atau catat dan bayar. Ini nanti akan
langsung diarahkan ke menu pembayaran untuk teman-teman reguler. Namun untuk teman-teman project base tidak perlu membayar lagi untuk klaim sertifikatnya. Jadi bisa langsung cetak klaim sertifikatnya. Nanti teman-teman bisa klik tombol di sini, akan muncul cetak dan bayar. Kemudian tombol untuk download sertifikatnya akan otomatis muncul. Jadi teman-teman bisa langsung download tanpa membayar lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya ada menu pertanyaan. Oke, kalau gitu kita skip ke menu tiket nih. Nah, untuk tiket ini juga hampir sama fungsinya dengan menu pertanyaan. Jadi di sini teman-teman bisa menanyakan mungkin yang berhubungan dengan teknis ya, karena tadi pertanyaan digunakan untuk bertanya seputar materi. Mungkin teman-teman bisa menggunakan fitur tiket untuk bertanya kepada admin. Misal, Kak, saya kok belum masuk grup ya, misal seperti itu, nanti akan dibantu. Jadi, atau saya kok tidak bisa ujian ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa pilih jenis permasalahannya apa saja, mungkin materi, nilai, kuis, media, ujian, dan lain-lain. Kemudian subjeknya apa, detail permasalahannya apa, kemudian bisa dilampirkan gambar pendukungnya, kemudian bisa dikirim. Nanti akan dijawab oleh admin. Atau teman-teman juga bisa langsung menghubungi admin melalui Telegram, bebas. Oke, kemudian selesai untuk menu yang ada di samping kiri, kita kembali ke halaman awal. Jadi di halaman awal ini seperti yang bisa teman-teman lihat ya, di atas ini ada beberapa menu atau beberapa opsi. Ada bootcamp. Nah, ini berisi program-program yang sedang dibuka di batch 233. Kemudian ada top talent nih. Nah, top talent ini adalah teman-teman dengan teman-teman yang memiliki nilai tertinggi dan tercepat dalam ujian di Camp 404. Jadi di sini bisa dilihat ya teman-teman, pemilik nilai tertinggi di kelas HTML, CSS, PHP, dan lain-lain akan muncul di sini nih namanya. Dan nantinya teman-teman yang merupakan top talents ini akan mendapatkan hadiah spesial nih dari Camp 404. Jadi pastikan teman-teman mengerjakan ujiannya dengan sungguh-sungguh ya, bisa dapat agar bisa mendapatkan nilai yang tertinggi. Nah, untuk top talents ini adalah teman-teman dengan nilai tertinggi dan tercepat gitu ya. Misal ada yang mengerjakan ujian jam 10.30, nilainya 90, dia otomatis jadi top talents gitu kan. Tertinggi dia di kelasnya, nilai 90. Kemudian jam 11 ada yang mengerjakan lagi, nilainya lebih tinggi 95 gitu ya. Nah, dia akan otomatis jadi top talents karena nilainya lebih tinggi. Tapi ketika ada yang mengerjakan ujian misal jam 10.30 nilainya 100 gitu. Tapi di jam 10.35 ada yang mengerjakan lagi, nilainya sama 100. Yang akan menjadi top talents adalah teman-teman yang mengerjakan ujian di jam 10.30. Jadi yang pertama kali mendapatkan nilai 100 misalnya. Pokoknya pertama kali mendapatkan nilai tertinggi. Nah, itu yang akan menjadi top talents seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fitur forum. Di sini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang teman-teman ajukan kepada mentor. Nah, di sini bisa dilihat ya pertanyaan-pertanyaannya yang nantinya akan dijawab oleh kakak mentornya. Namun mungkin teman-teman yang lain mau bantu menjawab juga bisa, tinggal diklik di forum. Kemudian teman-teman lihat nih apa aja pertanyaannya. Mungkin mau bantu jawab, boleh dibantu jawab. Bisa dibantu jawab seperti ini.
Nah, tinggal diketik jawabannya, kemudian dikirim jawaban seperti itu. Oke, mungkin untuk tata cara akses materinya sampai di sini saja, Kak Afi. Oke, baik Kak Nanda, terima kasih. Nah, ini dari Q&A sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang dari webinar chat dulu ya. Dari Kak Rafli, untuk penilaian eligible-nya itu seperti apa ya nantinya? Nah, jadi teman-teman, untuk penilaian itu akan secara otomatis untuk ujian akhir. Karena ujian akhir kan berupa pilihan ganda. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan menjawab benar akan mendapatkan poin seperti itu. Kemudian untuk project base-nya nanti akan langsung dinilai oleh pemateri masing-masing kelas. Nanti disesuaikan dengan kriteria yang sudah dijelaskan di soal project akhirnya. Misalkan teman-teman ikut kelas UI UX, kemudian tugas akhirnya adalah membuat sebuah prototype desain untuk e-commerce gitu ya. Nanti di briefingnya sudah ada harus menyertakan halaman login, harus menyertakan halaman beranda, harus menggunakan katalog produk dan lain sebagainya. Kalau misalkan semakin lengkap dan sesuai dengan brief dari tugas akhirnya, pasti nilainya akan semakin tinggi seperti itu. Lanjut ke pertanyaan dari Kak Alhambra. Untuk tombol upload foto di profil tidak bisa. Mungkin nanti bisa dicoba lagi. Kalau misalkan masih belum bisa, boleh ditanyakan di grup Telegram. Jadi nanti bisa dibantu oleh Kak adminnya ya, Kak Alhambra. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Rido. Dari Kak Rido, untuk grade yang bentar ya. Untuk grade-nya yang regular dan project base sama atau berbeda? Nah, untuk grade-nya sama. Kalau misalkan teman-teman minimal ujian akhirnya sudah dapat nilai 70, itu sudah masuk grade A. Lalu untuk Zoom-nya ini saat ini sudah di-record, kemudian nanti akan di-upload di YouTube Camp 4, dan juga untuk link-nya nanti akan disediakan di grup Telegram ya, teman-teman. Oke, sekarang lanjut di kolom Q&A. Pertanyaan pertama, jadwal materi ujian semisal tanggal 4 sampai 7 Agustus. Apakah bisa pilih salah satu hari atau memang 3 hari itu full? Nah, ini pertanyaan bagus, teman-teman. Bagi yang baru ikutan Bootcamp 404, untuk ujian akhir, itu kita memang memberikan rentang waktu tertentu, biasanya sih 4 hari. Kalau misalkan teman-teman sudah mengerjakan 1 kali, itu sudah cukup. Karena memang kesempatan yang diberikan 1 kali, waktunya 1 jam, dan teman-teman bisa pilih di antara hari tersebut. Tuh. Semoga terjawab ya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Rizky Ferdian. Untuk mendapatkan sertifikat bisa digunakan buat daftar kuliah nggak ya? Nah, sebenarnya ini kembali kepada instansi masing-masing yang berkaitan dengan teman-teman. Misal nih, teman-teman akan menggunakan sertifikatnya untuk daftar kuliah atau persyaratan skripsi atau mungkin mendaftar pekerjaan, itu sebenarnya bisa saja dilampirkan, hanya nanti bagaimana penilaian dari instansi tersebut berlaku gitu. Misalkan tentang poinnya dapat berapa sih, kemudian ini oke nggak ya untuk dijadikan referensi. Nah, itu jadi kembali lagi ke teman-teman. Tapi kalau misalkan dari alumni-alumni Bootcamp 404, sudah banyak yang menggunakan sertifikat dari Camp 404 ini untuk pekerjaannya. Biasanya teman-teman yang mungkin ASN gitu ya, dan butuh ada kayak credit score gitu untuk setahun butuh berapa banyak, itu ini bisa digunakan karena ada jam trainingnya di sertifikat. Kemudian untuk pekerjaan juga, karena sudah jelas bahwa ini ada ujiannya, ada project-nya, kemudian ada materi pembelajarannya, sesuai dengan kelasnya masing-masing.
Pertanyaan selanjutnya dari Kak Dwiki Putra. Kalau ambil React.js, itu diajarkan dari JavaScript dasar atau langsung dari React.js? Nah, untuk ini, untuk JavaScript-nya sebenarnya ada di kelas yang berbeda, teman-teman. Jadi di web programming fundamentals itu sudah diajarkan dari awal HTML, JavaScript, CSS sampai dengan PHP. Lalu untuk kelas React.js-nya start dari dasar React.js gitu. Jadi sarannya kalau misalkan teman-teman pengen dari basic, teman-teman pilih kelas basic web programming dulu atau web programming fundamentals gitu ya. Baru nanti bisa ikut React.js. Tapi kalau misalkan memang udah terlanjur daftar React.js tanpa web dasarnya, nanti teman-teman bisa tanya aja ke pemateri saat di sesi Zoom atau di grup. Pertanyaan selanjutnya, untuk upgrade itu maksimal kapan ya? Misal saya berubah mau upgrade minggu ketiga, apakah bisa? Mungkin dari Kananda boleh dibantu jawab untuk upgrade kelas. Untuk upgrade kelas ini maksimal adalah sebelum ujian pertama. Jadi misal mengikuti kelas web programming gitu ya. Kemudian kelas yang pertama adalah HTML dan CSS. Nah, di HTML dan CSS itu kan ada ujiannya. Nah, maksimal untuk upgrade adalah sebelum ujian yang pertama. Jadi mungkin di ujian sebelum ujian HTML dan CSS gitu. Jadi teman-teman bisa cek dulu nih jadwalnya untuk ujian yang paling pertama itu kapan di program itu. Kemudian teman-teman jika belum ujian, teman-teman bisa upgrade. Namun ketika sudah ujian, sudah melakukan ujian, teman-teman sudah tidak bisa upgrade seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman dari Kak Audie. Jika ujian akhirnya sedang kondisi bekerja, apakah ada hari pengganti? Nah, karena kita berikan rentang waktu 4 hari, jadi harapannya nanti teman-teman bisa menentukan saja di hari apa teman-teman bisa mengerjakannya. Jadi jangan dikerjakan dulu jika teman-teman memang belum memungkinkan secara timing ataupun kondisinya gitu. Karena saat klik ujian sudah dilakukan itu hanya akan berlaku 1 kali. Dan kalau misalkan teman-teman pengen ujian lagi, entah karena kurang puas dengan hasil yang sebelumnya, atau mungkin ada kendala, teman-teman bisa pilih retake exam. Gitu. Dan menu retake exam itu tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Kak Nanda. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan lagi di grup. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Rafif. Apakah reguler dapat sertifikat? Ya, untuk kelas reguler juga dapat sertifikat Kak Rafif. Hanya perlu lulus dengan nilai minimal 70 di ujian akhir. Selanjutnya dari Kak Ashraf 22. Kalau link Telegram yang tadi dikirim, apakah link umum atau sudah link masing-masing? Nah, untuk yang dikirimkan di webinar chat tadi, itu merupakan kelas yang umum. Jadi, langkah pertama, teman-teman mungkin bisa cek dulu di email. Kalau misalkan tidak ada di folder inbox, bisa cek di folder promosi atau di folder spam. Nah, kalau misalkan ternyata memang tidak ada email masuk untuk undangan ke grupnya, baru silahkan nanti chat langsung di grup yang umum, biar dibantu oleh Kak adminnya untuk di-invite ke grup kelas. Selanjutnya dari Kak Ahmad Yusuf. Bisa remedial kah Kak kalau nilai ujiannya kurang? Nah, ini untuk remedial bisa dilakukan dengan fitur retake exam ya teman-teman. Dari Kak Salsa. Zoom-nya akan di-upload atau tidak ya? Ya, jadi untuk Zoom-nya saat ini sudah di-record dan akan di-upload ya teman-teman. Nanti link-nya akan diinformasikan di grup jika sudah tersedia. Dari Kak Ika,
ujiannya via Zoom atau gimana? Untuk ujian kita tidak ada via Zoom, jadi semuanya via website. Nanti teman-teman setelah ini bisa langsung coba login di camp404.com. Untuk saat ini kan memang belum dibuka untuk ujian akhir, jadi belum bisa dilakukan. Tapi saat tanggalnya nanti sudah diinfokan, akan dibuka tombol ujian akhir dan teman-teman bisa langsung klik aja dan mengerjakan via website. Dari Kak Cikita, untuk jadwal materi salah satu atau dua tanggal diantaranya jadwal telah ditentukan kan ya Kak, alias fleksibel. Jadi teman-teman, kalau misalkan mengikuti lebih dari satu program, itu untuk sesi Zoom-nya tidak akan bersamaan, jadi pasti berbeda. Namun untuk jadwal belajar mandirinya itu fleksibel, karena kan teman-teman bisa baca sendiri di website, bisa atur waktunya sesuai dengan kesediaan teman-teman. Kemudian untuk ujian akhir, kemungkinan bisa bersamaan, tapi ada rentang waktu. Jadi 3-4 hari. Jadi nanti mungkin bisa dibagi-bagi aja waktunya untuk ujian yang satu dan ujian yang lainnya. Selanjutnya dari Kak Rian Afrianto. Apakah kelas full web development itu ada kelas project base-nya? Untuk full, kita coba lihat ya sebentar. Nanti untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek tadi ya di tombol daftar batch 233. Di sini seperti yang sudah di-present Kak Nanda, ada full web development. Namun untuk di batch ini dibuka yang kelas reguler. Jadi kalau misalkan project based, kemungkinan nanti bisa dibuka di batch selanjutnya. Gitu. Oke, mungkin 2 pertanyaan terakhir ya teman-teman. Dari Kak Rizky dulu nih. Sertifikat bisa dibuat daftar kuliah atau enggak? Mungkin nanti teman-teman bisa dicoba sampai dapat klaim sertifikatnya, kemudian sertifikatnya ditunjukin dulu ke admin atau ke TU dari kampusnya gitu ya. Ini boleh nggak sih dibuat daftar gitu. Sebenarnya untuk sertifikatnya ini kan sudah istilahnya standarnya umum gitu ya teman-teman. Ini bisa buat bekerja, bisa untuk portfolio teman-teman gitu. Cuman kalau untuk sebagai persyaratan daftar dan lain-lain tuh perlu ditanyain langsung ke instansinya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir. Dari Kak Agus Kurniawan, apakah ada penyaluran kerja atau magang dan apa ketentuannya? Jadi teman-teman untuk saat ini belum dibuka untuk penyaluran kerja atau magang. Namun, itu menjadi salah satu visi dari Camp 404 ke depannya. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin sudah punya CV atau resume terbaru, nanti bisa di-upload di bagian profile, sehingga teman-teman bisa memberikan informasi terkait dengan diri teman-teman ke Camp nih. Sehingga nanti kalau misalkan sudah dibuka untuk penyaluran kerja tersebut, jadi teman-teman jadi akan termasuk yang akan dicoba untuk ajukan ke perusahaan terkait, seperti itu. Nanti untuk lebih lanjutnya, kalau misalkan memang sudah dibuka untuk program ini, akan diinfokan juga ke teman-teman. Jadi silakan stay di grup umum ya, yang tadi dikirimkan di webinar chat, supaya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru Camp itu lebih cepat begitu. Oke teman-teman, sebenarnya ini di kolom webinar chat masih sangat banyak pertanyaannya. Mohon maaf belum bisa dijawab satu persatu keseluruhan. Nanti mohon teman-teman bisa di-copy saja ya pertanyaannya ke grup yang saya kirimkan barusan linknya. Nanti akan dijawab langsung sama Kak Admin di grup. Selanjutnya untuk absensi hari ini saya kirimkan ya untuk link absensi.
Jadi bisa diklik dulu mungkin teman-teman sebelum meninggalkan ruangan. Untuk linknya bisa diklik, kemudian dikirimkan absensinya teman-teman. Ini tidak mempengaruhi nilai, cuman harapannya teman-teman berpartisipasi untuk mengisi ya. Oke. Bagi pertanyaannya yang baru masuk nih teman-teman, mohon maaf ya. Nanti bisa dilanjutkan diskusinya di grup Telegram. Sorry Kak Rafif, yang tidak bisa diklik link absensinya kah? Saya coba share ulang ya. Karena di saya bisa diklik. Oke, ini mungkin pertanyaannya karena banyak dan teman-teman baru pada join. NIC itu adalah nomor induk Kempan 04. Kananda mungkin boleh diarahkan ke NIC ya. Nah, ini teman-teman. Nanti silahkan login dulu menggunakan email dan password yang digunakan saat mendaftar. Nanti di pojok kanan atas ada tuh nomor induk Kempan 04 NIC. Jadi itu adalah nomor identitas teman-teman di Camp 404. Baik, kalau begitu, terima kasih banyak ya teman-teman atas waktunya di hari libur ini dan partisipasinya yang luar biasa. Banyak sekali pertanyaan yang masuk tetapi belum bisa kita jawab satu persatu. Nanti kita lanjutkan diskusinya di grup Telegram. Kemudian setelah sesi ini jangan lupa langsung dicoba untuk login di camp404.com supaya teman-teman bisa nanti segera menyampaikan kalau memang ternyata ada kendala. Sehingga nanti jadwal belajarnya tidak terganggu, teman-teman bisa langsung baca materinya, menunggu sesi Zoom, kemudian jadwal ujian akhir juga sudah tersedia di website, dan teman-teman bisa menyimak video-video pembelajaran yang juga sudah tertera di bawah materi slide-nya. Kalau begitu, saya ucapkan selamat memulai journey-nya di Camp 404 mulai hari ini sampai dengan 1 bulan ke depan. Teman-teman jangan sungkan untuk bertanya atau meminta bantuan di grup Telegram karena ada admin, pemateri, dan juga teman-teman semua yang di sini bisa saling berdiskusi, bisa saling membantu untuk mencapai tujuan teman-teman dalam mengikuti Bootcamp 404 ini. Semoga semangatnya terus terjaga sampai dengan akhir nanti bisa klaim sertifikat teman-teman, dan semoga nanti tercapai cita-cita teman-teman yang mungkin mau switch karir, mau cari pekerjaan, upgrade skill, dan lain sebagainya. Kita ketemu lagi di grup Telegram dan juga sesi Zoom yang selanjutnya. Terima kasih semua, selamat siang.